Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 DKI Jakarta akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Supervisi Akademik. Saya Umi Habibah dari SDN Cipinang 03. Saya Titi Alia dari SDN Jatibingara 06 sebagai coach. Sebelah kiri Saya Siska Sari dari SDN Pulau Gadung 07 sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Tuti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu Umi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah saya juga baik Bu Tuti. Oh iya, Bu Tuti hari ini akan mengadakan coaching ya? Iya. Nah, sebagai langkah awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu Tuti ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Ibu Tuti. Jadi pada hari ini, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian nanti apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot terhadap coachee sehingga coachee dapat merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Kemudian yang saya amati juga nanti apakah coaching sudah mengikuti prinsip coaching ya, kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang Bu Tuti akan kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Ya, terima kasih baik Bu Umi. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah tentunya present, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee saya. Nah, dari kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi mana yang nantinya akan Ibu kembangkan secara lebih spesifik? Oke, kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu, indikatornya bagaimana jika Ibu menginginkan proses coaching kali ini berjalan dengan baik? Oke, saya ingin coaching saya ini menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, kalau begitu silakan Ibu melakukan kegiatan coaching. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Bu Tuti. Bagaimana kabarnya Bu Siska? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik Bu Tuti. Bagaimana dengan kabar Bu Tuti? Alhamdulillah baik Bu Siska. Ada apa nih Bu Siska memanggil saya untuk datang kemari? Apakah ada yang perlu dibicarakan atau diceritakan kepada saya? Betul Bu Tuti, saya memang memanggil Bu Tuti ke sini untuk berdiskusi. Kebetulan ada hal yang ingin saya utarakan Bu terkait permasalahan yang sedang saya hadapi hari ini. Oke. Masalah apa nih Bu Siska yang boleh saya tahu yang Bu Siska ingin bicarakan? Begini Bu Tuti, tadi kan saya sempat bertemu dengan beberapa murid. Saya tanya bagaimana anak-anak kabarnya hari ini, belajar gimana, semangat? Jawabannya hampir separuhnya itu adalah aduh nggak semangat. Terus saya tanya kenapa kok nggak semangat? Ternyata menurut murid-murid bahwa guru yang mengajar itu adalah pembelajarannya itu adalah ceramah terus Bu modelnya, tidak menggunakan model pembelajaran yang bervariasi gitu. Kebanyakan ceramah, tidak ada media pembelajaran gitu. Oh, berarti kalau saya nilai dari pembicaraan Bu Siska karena ada rekan guru yang sebagian tidak menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif ya Bu. Dia hanya menonton metodenya ceramah terus begitu ya Bu ya. Nah, terus kira-kira nih dari percakapan ini
apa yang ingin Bu Siska dapatkan? Ya tentunya dari percakapan kita kali ini saya ingin sekali bisa berdiskusi, bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Sebagian dari rekan-rekan kerja saya masih menggunakan metode pembelajaran ceramah, model pembelajaran yang juga tidak variatif, sehingga anak-anak kurang respon itu kurang aktif dan kurang semangat gitu dalam pembelajaran. Ada nggak nih Bu Siska mempunyai langkah-langkah gitu perubahan terhadap guru yang kurang gitu terhadap pembelajaran ini? Apakah dia harus Bu Siska beritahu media apa nih yang cocok atau bagaimana? Ada nggak langkah selanjutnya? Kalau saya beberapa langkah memang sudah ada ya Bu yang saya pikirkan akan saya realisasikan. Di antaranya saya ingin mengajak teman-teman saya untuk menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif, model pembelajaran yang bervariasi sehingga pembelajaran tidak monoton. Saya juga sudah ngobrol dengan beberapa rekan-rekan yang memang dari segi pemikiran jauh lebih ke depan ya Bu. Kita ingin menyelenggarakan workshop atau IHT yang tujuannya supaya tergeraklah hatinya Bapak Ibu guru yang rekan-rekan saya tersebut supaya melakukan pembaharuan di dalam proses pembelajaran. Ya, saya rasa benar ya pendapatnya Bu Siska ya. Oke, dari yang Bu Siska sampaikan tadi, pembelajaran dengan metode variasi, model dan media bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal nih ya Bu Siska ya. Nah, tentunya itu berada di level 10. Nah, kira-kira nih di sekolah Bu Siska itu dengan kondisi rekan guru yang sebagian seperti itu di level berapa nih kira-kira? Kalau melihat kenyataannya ya Bu, yang saya lihat sekarang kalau diberikan rentangan dari 1 sampai 10, saya melihat bahwa rekan-rekan kerja saya sekarang itu masih di rentangan 5 karena memang metode dan model pembelajarannya masih monoton gitu. Nah, untuk kondisi seperti ini nih kira-kira nih di level berapa kalau bisa ditingkatkan itu agar bisa berubah lagi nih Bu cara pembelajaran dari rekan Ibu? Kalau harapan saya ya Bu, setelah nantinya saya melakukan beberapa terobosan untuk meningkatkan pemahaman dari rekan-rekan kerja saya dalam penggunaan metode dan model pembelajaran, saya inginnya di rentangan 9 tentunya ya Bu. Walaupun tidak 10 tapi ada peningkatan signifikan lah dari teman-teman untuk berubah gitu dalam menggunakan model dan metode pembelajaran. Oke, berarti kalau dilihat tadi yang awalnya 5 ya Bu ya, langsung ke rentangan ke-9 ya Bu ya. Itu kira-kira usaha yang akan Ibu lakukan itu untuk menciptakan perubahan selain itu apa lagi tuh Bu? Dari sekarang pun saya sudah mulai melakukan seperti kebetulan kita setelah jam mengajar itu selalu berkumpul di ruang guru. Saya sudah beberapa kali melakukan, yuk teman-teman kita ajak dengan bahasa kita sehari-hari lah, kita ajak teman-teman kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa berdampak baik dalam kita mengajar. Misalkan saya mengajari beberapa teman saya untuk mengikuti pembelajaran baik secara live worksheet, jadi quizzes, Google Form, sehingga anak-anak pembelajaran di kelas tidak hanya pada kertas saja gitu. Dan teman-teman alhamdulillah bersambut baik. Ada beberapa teman-teman yang memang sudah mau ikut serta dalam belajar penggunaan IT tersebut. Oh, berarti itu untuk rencana nantinya itu ya Bu Siska ya. Ya intinya Bu Siska pelan-pelan ya mengadakan pendekatan kepada guru tersebut ya. Biar nanti ketika dia mulai aksi nyatanya dia di kelas sedikit-sedikit sudah mulai berubah meskipun tidak langsung signifikan sekali ya Bu Siska ya gitu. Nah terus kalau menurut Bu Siska nih rencana yang selanjutnya nih kira-kira yang akan direalisasikannya kapan nih kira-kira Bu Siska? Kalau dilihat dari rencana yang ingin saya realisasikan, ya inginnya secepatnya ya Bu ya, supaya kita juga terlihat gitu prosesnya tuh ada prosesnya lah, terlihat signifikan ada perubahan gitu. Ingin secepatnya saya lakukan.
lakukan. Tentunya saya juga harus berkolaborasi dengan pimpinan, dengan rekan-rekan kerja lainnya. Dan yang utama adalah saya ingin teman-teman saya terbuka, mau menerima bahwa ada yang mau memberikan perubahan di dalam pembelajaran tentunya. Oke. Jadi yang Ibu ingin lakukan adalah berkolaborasi ya Bu Betul. dengan rekan-rekan teman sejawatnya untuk supaya masalah ini bisa lebih baik lagi nantinya. Nah, setelah direalisasikan nih Bu, kira-kira nih setelah ada pembicaraan kita, apa sih yang akan didapatkan nih dari hasil yang ini gitu Bu? Kira-kira apa nih setelah kita bicara nih antara saya dan Ibu, yang Ibu ingin dapatkan tuh apa dari permasalahan ini? Saya ingin sekali teman-teman saya tuh berubah di dalam proses mengajarnya. Solusi yang sudah saya rancang tadi semoga bisa tercapai nanti ke depannya, saya bisa realisasikan dan ada perubahan dari teman-teman. Ya, alhamdulillah ya Bu, berarti sudah ada gambaran ya bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran tentunya bervariatif. Oke, nanti saya tunggu nih Bu progresnya dari Bu Siska. Namun mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan ya Bu Siska tentunya. Baik, Ibu, mudah-mudahan. Oke. Nah, kira-kira nih ada lagi kan nih Bu Siska yang ingin dibicarakan? Ya, alhamdulillah ya Bu, dari percakapan kali ini saya mendapatkan gambaran cara adanya perubahan di sekolah saya, tentunya dalam hal proses mengajar, kegiatan belajar mengajar. Saya ingin sekali, alhamdulillahnya saya dapat solusi dari permasalahan tadi. Saya sudah menemukan solusinya dan mudah-mudahan nanti ketika saya merealisasikan tidak ada hambatan dan teman-teman saya pun juga mau untuk berubah. Jadi rasanya Bu Siska ini sekarang bagaimana nih setelah adanya pembicaraan antara saya dengan Bu Siska? Alhamdulillah setelah saya berbicara dengan Ibu juga memberikan banyak respon positif, ya pertanyaan-pertanyaan romantik dan saya bisa menemukan solusinya. Alhamdulillah sedikit plong ya Bu ya. Tidak ada lagi keraguan dalam diri saya untuk melakukan perubahan atau terobosan dalam merubah pola pikir teman-teman saya sehingga penggunaan metode dan model pembelajaran mereka juga berubah. Ya, alhamdulillah ya Bu Siska ya. Kalau Bu Siska sudah merasa lega tentunya saya juga senang. Yang penting nanti saya ingin dengar kabarnya nih dari Bu Siska progres selanjutnya. Jangan lupa dikabarin ya Bu ya. Nanti kalau saya telepon, iya, kalau mengganggu. Iya, tidak apa, saya malah senang kita istilahnya sharing ya Bu ya. Insya Allah lah nanti kedepannya di sekolah Bu Siska guru-gurunya sudah IT-nya sudah bagus, metode-metodenya sudah bervariatif. Insya Allah untuk anak-anak didik kita ini kan jalan yang terbaik ya Bu ya, agar nanti anak-anak nyaman lah di kelas. Guru-gurunya juga sudah kita itu semua. Insya Allah semuanya berjalan. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Siska. Terima kasih banyak sudah memberikan saya masukan ya Ibu. Iya. Mudah-mudahan Bu Tuti juga sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan nanti ketika sudah ada progres yang baik, yang ada perubahan, saya akan kabari Bu Tuti lagi. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya Bu Tuti ya. Tidak. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu. Saya lihat tadi Bu Tuti sudah melakukan kegiatan coaching ya dengan coachingnya. Nah, sebagai penutup di Bu Tuti, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait kegiatan tadi, yaitu pertanyaan pasca observasi. Pertanyaan yang pertama, ini apa yang Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian dari kegiatan coaching yang Ibu inginkan? Terima kasih Bu Umi. Di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur filter dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga hal tersebut bisa menggali coaching untuk menciptakan permasalahannya
dan menemukan solusi-solusinya. Ya, oke. Saya sebagai observer dari kegiatan proses coaching Bu Tuti lakukan tadi, menurut saya sudah berjalan dengan baik ya, sudah sesuai dengan alurnya, alur Tirta, dan juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Koci, sehingga saya lihat tadi Koci sudah dapat menyampaikan solusi dari permasalahannya dan muncul ide-ide yang memang potensial yang insya Allah akan terrealisasikan ya, sehingga itu menjadi solusi yang baik dari permasalahan Koci. Nah, kegiatan coaching juga menurut saya sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Tuti, menurut Ibu kompetensi apa lagi yang nantinya akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan tadi? Tentunya kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses coaching, dan untuk kedepannya lagi saya ingin mendapatkan coaching yang lebih baik lagi, sehingga saya bisa meng-coach yang lainnya secara baik kedepannya nanti. Kalau dengan rekan sejawat Ibu yang di sekolah lain, apakah Ibu sudah pernah melakukan kegiatan coaching? Ya tentu Bu Uni, karena kan di setiap sekolah banyak ya permasalahan itu, baik rekan sejawat juga maupun anak di kelas kita, yang disitulah kita sebagai guru harus bisa gitu menjadi coaching yang baik untuk mereka. Oh iya. Baik Bu Tuti, kalau begitu semoga apa yang sudah Ibu Tuti lakukan ke depannya bisa meng-coaching lebih baik lagi, karena memang kegiatan coaching ini harus sering kita lakukan ya, supaya kita ini juga sebagai coach makin maksimal menggali potensi dari coach-coach kita. Demikian observasi saya pada hari ini Bu Tuti, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Tuti. Sama Bu. Berapa menit? Enggak, satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan refleksi kegiatan dari modul 2.3 demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan bersama. Bagaimana Pak Cikru refleksinya menurut Bapak kegiatan kita hari ini? Ya baik, di sini setelah melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual, saya ingin melaksanakan refleksi bersama kelompok. Ternyata dari kegiatan coaching, supervisi, dan coaching yang telah kami laksanakan di sini, saya akhirnya mengerti bahwa untuk dalam kegiatan coaching ini peran supervisi dan coach serta coaching memiliki perannya masing-masing dalam menuntaskan permasalahan yang dihadapi oleh seorang coaching. Untuk seorang coach bisa menemukan atau mengarahkan sehingga coaching dapat menyelesaikan permasalahannya. Mungkin itu saja dari saya refleksinya. Bu Siska mungkin. Baik, terima kasih Pak Jikru. Refleksi saya dari kegiatan coaching kita hari ini, alhamdulillah menyenangkan, banyak pembelajaran yang bisa kita ambil, rileks, dan kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Tentunya ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kedepannya bisa saya imbaskan nanti di sekolah tempat saya mengajar. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada Ibu Umi, silakan. Terima kasih Bu Siska. Dari kegiatan pada hari ini ya, supervisi akademik kegiatan coaching,
Memang untuk kegiatan coaching perlu ada supervisi menurut saya untuk mengetahui atau mengamati sesuai tidak dengan alur tirta yang sudah ada gitu, dan kemudian sesuai tidak dengan prinsip-prinsip coaching, sehingga kegiatan coaching itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bagaimana pendapat Bu Tuti? Terima kasih Bu Umi. Hasil dari refleksi ini yang saya pelajari ya tentunya mengenai ketiganya tadi, supervisi akademik, coaching dengan coachingnya. Yang pertama adalah supervisi akademik, yaitu di mana dia menilai coach ya untuk nanti dia mengcoaching coachingnya. Nah disitulah perannya sebagai coach menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coachingnya, sehingga coachingnya itu akan terpancing permasalahannya keluar. Nah dari situlah akhirnya semua permasalahan yang didapat dari coaching dapat diselesaikan pada saat itu juga. Saya harap nanti kedepannya kita bisa mengimbaskannya di sekolah agar nanti kita menjadi supervisi, coaching dan coaching yang baik tentunya. Terima kasih. Ya, saya juga berharap semoga video yang kita unggah kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Terima kasih. 2 menit 3 menit.